Halo, selamat datang di Aurora Bercerita. Like, komentar, dan subscribe. Dukungan Anda adalah motivasi kami untuk terus membuat konten berkualitas. Cerita yang dibagikan hari ini adalah mertua bayar 1 M untuk nikahi anaknya yang cacat. Ternyata dia bos besar yang disembunyikan. Setelah video saya mengumpat selama 2 jam tanpa mengulangi kata-kata kasar menjadi viral, seorang nyonya kaya datang menemui saya. 100 juta sebulan menikahi anak saya. Saya hampir memanggilnya penipu ketika mendengar nyonya itu menyeka air matanya sambil berkata, "Dia sangat lemah lembut. Setelah kecelakaan, dia sering dibuli orang. Mulutmu yang tajam ini cocok untuk melindunginya." Di sebuah pesta, saya melihat pria tampan di kursi roda itu hanya diam ketika diejek dan diolok-olok. Hati saya merasa iba, akhirnya mengangguk setuju. Sampai suatu hari, saya melihat suami sakit. Saya duduk di tempat terhormat dengan tatapan penuh wibawa. Dia memandang dingin pada orang-orang yang dijatuhkannya sampai bangkrut, yang kini berlutut dan merengek memohon. "Bu, Anda yakin anak Anda ini lemah tak berdaya? Arif, katanya kamu baru menikah. Sudah kenal lama, tapi tidak ada hadiah spesial." Pria itu tersenyum jahat, memandangi saya dengan niat buruk. "Kalau kamu tidak mampu, saudara bisa menggantikanmu di malam pertama." Saya juga tersenyum. "Oh, kamu mau datang mendengarkan dari bawah tempat tidur? Ada kandang anjing di sudut yang cocok untukmu." Saya memandangnya dengan meremehkan. "Hanya saja, kami tidak mau memelihara yang seperti kamu. Sudah kata pepatah, anjing yang menggigit tidak menggonggong. Kamu menggonggong begitu keras, pasti cuma pistol mainan yang mengkilap, sampah yang tidak layak jadi anjing." Pria itu wajahnya memerah. Kamu. Saya langsung memotong ucapannya. "Permisi semua, toilet sementara ditutup." Suara saya tidak keras, hanya menarik perhatian beberapa orang di sekitar. Saya menoleh ke pria itu, mencemooh, "Karena mulut tuan ini sudah jadi toilet, bagaimana tidak bau?" Pria itu langsung melompat marah. "Kamu terlalu kasar." Saya santai. "Ini masih sopan. Mau dengar yang lebih kasar?" Setelah pria itu pergi, Arif di kursi roda berterima kasih dengan suara lembut. Melihatnya yang lemah lembut dan teraniaya, hati saya meleleh, segera menghiburnya. "Tenang, mulai sekarang saya yang akan melindungimu." Arif juga tersenyum, suaranya hangat. "Terima kasih banyak, sayang." Wajahku langsung memerah dibuatnya. Cerita pernikahan dengan Arif ini memang terdengar sangat absurd. Awalnya adalah liburan musim panas yang biasa saja. Saya pulang kampung dan mencuci setumpuk pakaian. Karena baru sampai, saya tidak sempat memeriksa pesan dari kepala desa, sampai mesin cuci tiba-tiba berhenti saat proses terakhir. Terpaksa saya mengeluarkan pakaian penuh busa, memenuhi sebuah baskom besar, lalu membilasnya di halaman. Tepat saat itu, saya mendengar suara asing. Anak-anak desa ini tidak akan pernah bisa keluar dari desa seumur hidup mereka. Anak perempuan bahkan buta huruf, hanya bisa menikah muda dan melayani seluruh keluarga. Seperti gadis di depan mata ini, masih muda, kurus dan lemah, tapi sudah harus mencuci pakaian seluruh keluarga suami. Memperlihatkan dunia yang belum pernah mereka lihat, memberi mereka kehangatan, inilah tujuan siaran langsung kami. Tidak bisa keluar desa? Buta huruf? Mencuci pakaian seluruh keluarga? Saya penuh tanda tanya, secara otomatis membuat ekspresi saya. Orang itu mengangkat ponsel sambil siaran langsung, didampingi seorang asisten yang membawa tas dan reflektor, sesekali menyetujui beberapa kalimat. Benar-benar mulai dengan satu gambar,
Sisanya mengarang cerita. Semakin dia berbicara semakin tidak masuk akal, bahkan mulai memanfaatkan alasan untuk menerima hadiah. Saya tidak tahan lagi, mengambil tongkat pencuci baju dan langsung berlari keluar. "Persetan denganmu!" Satu teriakan marah membuat Ancor tertegun, ruang siaran langsung juga diam. Kemudian, saya mempertunjukkan pertunjukan mengumpat dengan kata-kata kasar secara besar-besaran. Selama 2 jam penuh, tanpa mengulangi kata-kata kasar. Akhirnya saya membawa Ancor yang mentalnya hancur dan asistennya untuk melihat ijazah dan sertifikat kelulusan saya. Sebenarnya saya belum selesai mengumpat, sayangnya ruang siaran langsung ditutup karena terlalu banyak kata-kata kasar. Siaran langsung yang mengarang cerita orang untuk mencari popularitas seperti ini, pantas ditutup. Setelah lega menghela napas, saya kembali ke kamar. Tak disangka, saya menjadi terkenal. Ada yang mengunggah cuplikan video itu, menjuluki saya mulut besi nomor 1 mahasiswa. Bahkan banyak yang menawarkan pekerjaan untuk menyumpahi orang. Saya tidak menghiraukannya, tapi beberapa hari kemudian, tiba-tiba saya menerima telepon. Suara di seberang singkat padat. 100 juta, menikahi anak saya. Kedengarannya sangat seperti lelucon. Sampai saya berdiri di depan villa 3 lantai mereka. "Wah, kalian serius ya?" Seorang wanita berpakaian mewah memberitahu saya, putra bungsunya baru saja mengalami kecelakaan mobil. Meski selamat, tapi harus menggunakan kursi roda selamanya. Karena itu, banyak yang terang-terangan atau diam-diam mengejek dan mengolok-oloknya. Dia membutuhkan orang seperti saya untuk memarahi semua orang itu. Saya berpendidikan tinggi dan jago memaki, seperti petarung pilihan langit, maksudnya menantu pilihan langit. Kedengarannya agak tidak masuk akal, tapi ada juga logikanya. Saya ragu-ragu, menikahkan hal besar. 100 juta. Bisa saya temui putra Anda dulu? 100 juta sebulan. Baik, Ibu. 100 juta sebulan, bahkan kalau dia seperti kodok pun saya rela. Tentu saja Arif bukan kodok. Bahkan lebih tampan daripada selebgram ganteng yang sering saya lihat. Yang paling penting, saat itu Arif duduk di kursi roda, terlihat lembut dan cerah, tapi masih ada yang mengejeknya. Awalnya saya tidak mengerti, keluarga kaya seperti ini mestinya menghormati status mereka. Kenapa masih ada yang berani menghinanya? Sampai saya melihat kakak Arif, Budi, yang sedang dikerumuni banyak orang di pusat pesta, baru saya mengerti. Wah, keluarga kaya memang rumit. Wajah Arif sudah pucat, tapi dia masih berusaha menahan diri. Sejak kecil, saya Maya tidak takut berkelahi atau memaki. Tapi saya tidak tahan melihat orang yang terlihat sedih dan teraniaya. Begitu melihatnya, hati saya langsung luluh. Saat itu juga darah saya naik ke kepala. Orang ini, saya yang akan lindungi. Arif memang orangnya sangat lembut. Meski mengalami kecelakaan tiba-tiba, dia tidak mengeluh pada nasib atau melampiaskan amarah pada orang lain. Justru saya, di hari pertama masuk villa sudah memaki 3 pembantu yang berbuat curang sampai menangis. Mereka melihat Arif cacat kaki, tidak mungkin mewarisi harta lagi, jadi berusaha mengambil hati Budi dan membocorkan semua informasi tentang Arif. Dengan wajah masam, saya memecat mereka satu persatu. Arif duduk di samping, dan setelah selesai mengambilkan saya segelas air hangat. "Haus, kan? Lihat, orang yang begitu baik, diperlakukan seperti ini oleh mereka." Malam hari, Arif bahkan lebih pengertian. "Saya tahu pernikahan ini bukan atas dasar cinta, dan ini pengorbanan besar untukmu.
Saya sama sekali tidak berniat menyinggung perasaanmu. Villa ini punya banyak kamar, kamu bisa bebas pilih satu untuk tinggal. Kalau kamu suka kamar utama saya ini, saya yang akan pindah keluar. Saya menolak tegas tawarannya. Saat ini kondisimu belum memungkinkan, saya harus selalu siap merawatmu. Khawatir akan menindih kaki Arif, akhirnya aku memasang tempat tidur kecil di samping tempat tidurnya. Tengah malam dalam tidur yang gelisah, kurasa ada yang sedang berbicara. Tak perlu disimpan lagi. Dia pikir mati saja selesai. Mati pun harus dimuntahkan kembali. Apa maksud mati saja? Aku terbangun mendadak. Mungkinkah kelembutan dan keceriaannya selama ini hanya pura-pura? Apakah dia sudah depresi sampai ingin bunuh diri? Aku membuka mata lebar-lebar dan menoleh. Arif sudah tidak ada di tempat tidur. Aku bergegas ke balkon dan melihatnya duduk di kursi dengan wajah hampa. Murung, menyedihkan, sendirian. Mendengar suara, Arif menoleh. Di bawah sinar bulan, matanya menyipit dengan kilatan keras yang sekilas muncul. Melihat tongkat penyangga yang tergeletak di lantai dan kursi roda yang jauh, hatiku sakit sekali. Apakah kamu tidak bisa kembali sendiri? Kalau tidak bisa, panggil saja aku. Tidurku nyenyak, tidak takut terganggu. Kudorong kursi rodanya dan membantunya kembali dengan hati-hati. Berbaring di tempat tidur, aku masih bolak-balik tak bisa tenang. Pikiranku dipenuhi ucapannya, mati saja. Tak disangka, kami berbicara bersamaan. Kamu dengar apa? Kamu harus kuat menjalani hidup. Sunyi. Setelah kami berbicara bersamaan, ruangan menjadi sunyi bagai kuburan. Kukira Arif sedang depresi, dan semakin murung setelah ketahuan. Setelah berpikir, aku turun dari tempat tidur kecil dan naik ke tempat tidur Arif. Lalu kutangkap tangannya dengan lembut. Aku tahu kamu sulit menerima ini. Besok kita cari dokter lagi, pasti ada ahli di dunia ini. Lagi pula, teknologi semakin maju. Sekarang belum bisa, bukan berarti nanti tidak mungkin. Manusia harus hidup dulu baru ada harapan. Kuremas tangannya. Kulit anak orang kaya yang dimanja ini memang lembut. Baru setelah Arif batuk tidak wajar, aku tersadar dari kondisi polos ini dan melanjutkan. Soal mereka yang tidak bisa mengendalikan mulut, tenang, aku yang akan mengajari mereka sopan santun. Sepertinya aku tertipu berat. Sebelum menikah, disepakati 100 juta sebulan untukku. Setelah menikah, ternyata itu untuk semua pengeluaran kami berdua, hanya 100 juta sebulan. Aku terbelalak melihat tagihan yang diberikan kepala rumah tangga dan memeriksa saldo sekali lagi dengan tidak percaya. Arif duduk dengan patuh di samping, wajahnya agak malu. Aku membebanimu. Aku paham maksudnya yang tidak terucap. Persaingan keluarga kaya memang kejam. Jika Arif sehat, mungkin bisa bersaing. Tapi sekarang kakinya cacat, dibandingkan kakaknya yang cakap, dia langsung jadi pion yang dibuang. Hanya bisa hidup dengan meminta uang dari keluarga. Keluarga Gunawan kaya raya, tidak kekurangan uang. Ini semua karena menganggapnya tidak berguna lagi, jadi bisa diperlakukan semena-mena. Kuhiburnya. Tidak apa, 100 juta juga cukup. Setelah menghibur bunga rapuh Arif, wajahku berubah. Aku memanggil kepala rumah tangga dengan panik. Belum sampai pertengahan bulan, kok sudah 5 juta habis. Kubaca tagihan dan langsung terbelalak. Es ini apa? Sekantong $300? Dibuat dari air kehagiaan. Tunggu,
Daging sapi ini kok ditambah biaya tiket pesan 1 juta lebih. Setelah melihat sekeliling, kesanku yang terbesar adalah kapitalis memang tidak menipu orang miskin. Misalnya anting mutiara yang dibelikan untukku beberapa hari lalu, pada dasarnya hanya resin sintetis. Gelang 5.000 itu hanya tembaga berlapis. Kuhadang kepala rumah tangga. Kedepannya, perhiasanku tidak perlu dibeli lagi. Dengan uang ini, lebih baik beli emas yang bisa jadi investasi. Atau paling tidak, dengan 100.000 pasti dapat mutiara asli. Hemat 3.900.000. Aku sama sekali tidak tertarik dengan nilai tambah berlebihan para kapitalis ini. Saat makan siang, kuperhatikan Arif memotong steak dengan elegan. Dia merasa tidak nyaman diperhatikan, ragu-ragu memberikanku garpu. "Kamu mau makan?" "Tidak, kamu saja yang makan." Kutolak dengan rambut dan menatapnya penuh harap. Arif terlihat bingung tapi tetap memasukkannya ke mulut dengan patuh. "Enak." Dia mengangguk. Aku tersenyum ramah dengan nada sedikit menggoda. "Kalau dibandingkan dengan daging kemarin, apa bedanya menurutmu?" Arif tertegun dengan garpu di tangan, ragu-ragu melihat sekali, lalu lagi, matanya tampak bingung. "Nah, daging sapi Australia yang dikirim udara dengan daging sapi lokal yang disembelih dan dimakan segar di rumahku, pada dasarnya tidak ada bedanya. Uang ini berhasil kuhemat." "Hah? Kapitalis, jangan harap bisa menipuku lagi." Di akhir bulan adalah pesta ulang tahun kakak Arif, Budi. Siang hari kupanggil kepala rumah tangga, dengan berat hati memesan bros dan kancing baju senilai 5 juta untuk Arif. Kebetulan Arif masuk, aku menghentikan pekerjaan dan mendorongnya masuk. "Bukannya kamu bilang barang-barang ini harga kapitalis yang berlebihan? Beberapa hari lalu bahkan menjual perhiasanmu sendiri. Kenapa sekarang memesankanku yang semahal ini?" Kuserahkan desain yang kupilih padanya. "Aku tidak peduli dengan barang-barang ini, tapi ini pesta ulang tahun kakakmu, pasti banyak yang kenal kamu. Orang-orang ini menghormati pakaian dulu baru orangnya, tidak boleh biarkan mereka menertawakanmu. Soal aku, semua tahu aku dari desa, tidak punya barang mewah kan wajar? Lagi pula aku bisa memaki mereka balik." Arif tertawa, menutup katalog. "Kalau begitu aku juga tidak perlu. Nanti kamu bantu aku memaki mereka balik." Dia memiringkan kepala, matanya berbinar nakal. Pesta ulang tahun Budi, bisa ditebak, tamu-tamunya tidak ada yang bersikap baik pada Arif. Masing-masing ingin menginjak Arif untuk menyenangkan tuan rumah. Untuk pertempuran sulit ini, aku khusus pulang ke desa, belajar gaya makian baru dari ibu-ibu dan nenek-nenek yang jago berkelahi di ujung desa. Ketika Arif masuk, aku sedang mencoba satu persatu warna lipstik di tangan. Dia melihat dengan serius, lalu mengambil satu. "Pakai yang ini." Kuambil yang lain, menggantikan yang di tangannya. Arif dengan lembut mengoleskan lipstik di bibirku, gerakannya halus. Kuperhatikan di cermin kiri kanan, sangat puas. Merah menyala, siapapun yang pakai aura langsung meledak. Hari ini aku akan pakai ini untuk kuasai pesta. Arif tersenyum ringan, mengoleskan jarinya di bibirku, lalu menggosokkannya ke bibirnya. "Benarkah? Kalau begitu aku juga pakai untuk kuasai pesta." Sampai di depan villa, panas di wajahku masih belum turun. Arif benar-benar terlalu pandai merayu. Sudah tenang, di mobil Arif lagi memegang tanganku mengikat gelang. Batu permata berwarna-warni berkilauan, bersinar gemerlap di bawah matahari. Tidak ada wanita yang tidak suka perhiasan berkilau. Kulihat kiri kanan, sangat suka.
Bagaimana kamu beli? Bukannya sepakat menjalani gaya minimalis miskin? Arif tersenyum mengedip, dibeli dengan uang saku rahasia. Kutunjuk dia, bagus sekali Tuan Arif, baru menikah sudah berani menyimpan uang saku rahasia. Kami datang agak terlambat, ketika masuk sudah banyak orang di ruangan. Hanya saja semua orang dengan pakaian mewah dan gelas anggur, tidak ada yang berminat mengobrol dengan kami. Dari sengaja memprovokasi sampai mengabaikan, ini strategi baru setelah merasakan kehebatanku? Tapi aku dan Arif tidak peduli. Kami hanya menjalani hidup kami, orang-orang yang hanya mau bergaul dengan yang di atas tidak perlu dihiraukan. Kudorong Arif ke meja kue, memilihkan makanan untuknya. Arif tubuhnya lemah karena kecelakaan, sering lemas dan gula darah rendah, jadi aku awasi ketat makannya sehari-hari. Kami yang mesra seperti ini, tentu saja ada yang tidak tahan melihat. Budi membawa gelas, datang menyapa Arif. Setelah mengamati kami, dia berlagak sebagai kakak, berkerut. Kenapa berpakaian begitu sederhana? Apa orang di tempatmu menggelapkan uang, sengaja menindasmu? Kalau uang tidak cukup, bilang saja pada kakak. Yang kutakutkan orang sekitar berbuat curang, memanfaatkan kondisimu yang lemah, melihat kekayaan keluarga Gunawan, lalu punya niat jahat. Budi sedang menyindirku. Aku mengangkat mata, baru mau bicara, seorang pria yang mengikuti Budi menyela. Betul, makanya kata pepatah siang malam waspada, pencuri dari dalam sulit dihadapi. Tuan Arif, keluarga Gunawan harta berlimpah, harus dikelola dengan baik. Aku tertawa, menunduk melihat Arif. Ini cucumu ya? Arif tampak bingung, menatapku dengan pandangan bertanya. Pria itu tak puas. Anak desa liar, aku tidak marga Gunawan. Ya, kamu bukan marga Gunawan, urusan keluarga Gunawan buat apa kau ikut campur? Kau berani mencampuri urusan keluarga kami, kukira ini cucu haram Arif. Budi mengerutkan kening menegurku, semua yang datang adalah tamu keluarga Gunawan, jangan mempermalukan keluarga di sini. Mata Arif berkilat, wajahnya sedikit muram. Ya, bagaimana keluarga Gunawan bisa mengizinkan wanita seperti ini masuk? Mengotori martabat keluarga. Adikku yang cacat kaki, seleranya juga jadi jelek. Aku membungkuk lagi ke arah Arif. Uang sakumu banyak tidak? Arif mengangguk. Bagus. Aku berdiri tegak, mengangkat tangan dan langsung menghajar orbit mata pria itu. Braa! Pria itu menjerit kesakitan, memegangi matanya. Budi kaget, mengangkat kepala hendak membentak. Kamu? Kuangkat tangan satunya, memberinya pukulan juga. Pesta langsung kacau. Kudorong kursi roda Arif sambil lari. Kursi roda Arif kudorong dengan kecepatan balap, kami bersembunyi di taman kecil villa. Aku duduk lelah di tanah, mengangkat kepala dan langsung bertemu mata Arif yang berbinar-binar. Tuan Arif, tidak marah aku membuat masalah kan? Arif tertawa geleng-geleng kepala. Kalau begitu sekarang rasanya bagaimana? Dia menirukan nadaku, puas. Selesai, Tuan Arif yang sopan sudah kucorahkan. Oh ya, ada ini juga. Kukeluarkan 2 kue dari saku. Sayang satu sudah hancur. Arif dengan sangat besar hati membagi separuhnya untukku. Dia duduk di kursi roda, aku duduk di tanah, bersembunyi di taman pesta, berbagi 1 kue. Kamu tidak merasa kita berdua sekarang sangat mirip, pasangan bangkrut dari keluarga kaya? Fakta membuktikan, makanan tidak bisa sembarangan dimakan, kata-kata tidak bisa sembarangan diucapkan. 2 minggu setelah kami bercanda tentang pasangan bangkrut,
keluarga Gunawan tiba-tiba menghadapi krisis terbesar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Secara logika keluarga sekokoh Gunawan seharusnya tidak runtuh mendadak, tapi entah bagaimana asetnya menyusut drastis, rantai dana putus total. Bahkan aku yang tidak paham urusan bisnis merasa ini aneh. Sampai Arif memberitahuku, keluarga Gunawan bangkrut, mungkin tidak bisa menghidupinya lagi. Hatiku tersentak. Mungkinkah Budi yang ingin menyingkirkan adiknya menyutradarai sandiwara besar ini? Aku tidak ingin membebanimu. Kalau kamu mau, kita bisa bercerai kapan saja. Ketika mengucapkan ini, Arif terlihat santai, tapi duduk sendirian di sana, lebih rapuh dan menyedihkan dari siapapun. Bagaimana mungkin? Jangan overthinking. Kukuarkan tangan memeluknya, tenggelam dalam rasa sakit hatinya ditinggalkan keluarga, sama sekali mengabaikan kilatan gelap di mata Arif. Kubawa Arif pulang ke rumahku di desa. Rumahku kecil tapi lengkap. Arif mengayuh kursi rodanya keliling halaman, matanya penuh keheranan. Bagaimana? Tidak buruk kan? Ini semua rancanganku. Kudorong Arif sambil memamerkan, menjelaskan. Setelah bertengkar dengan keluarga, aku pindah sendiri, pelan-pelan melengkapi rumah kecil ini. Arif bertanya kenapa bertengkar. Diskriminasi gender lah. Di rumah aku ditakdirkan jadi budak adik laki-laki, bahkan tidak boleh baca buku. Lebih baik kabur. Tidak mau? Ya berkelahi. Kau pikir teknik makianku bawaan lahir? Tentu hasil latihan dalam pertempuran. Mereka ini lebih suka menindas yang lemah, sok jagoan, makanya mengatur anak perempuan harus 3 patuh 4 moral, takut kita semua jadi garang, jadi harimau betina, tidak bisa dikendalikan. Kembali ke wilayahku, aku merasa tenang sudah lama tidak merasakan ini, dan berbicara lebih banyak dengan Arif. Malam hari duduk di tempat tidur kecilku, kunyalah lampu malam. Cahaya lampu malam redup, suasana juga sangat romantis. Arif berbaring setengah di tempat tidur, matanya berbinar seperti air musim gugur, menatapku. Aku bersemangat melompat ke tempat tidur. Ayo, kita lakukan hal penting. Kuraih kantong kecil dari samping tempat tidur, tunjukkan hartanya kita. Ekspresi lembut Arif langsung pecah. 100 juta sebulan bagi orang kaya seperti kamu tidak berarti, tapi bagi kami, ini uang seumur hidup tidak bisa didapat. Beberapa bulan ini aku memotong banyak pengeluaran untuk mengantisipasi hari ini. Ekspresi Arif sedikit berubah. Kakakmu menganggapmu duri dalam daging, ini jelas bagi semua orang. Ibumu, meskipun kamu anaknya, dia menyayangimu, tapi toh akhirnya harus bergantung pada kakakmu, pada saatnya akan mengorbankanmu. Kalau tidak, saat kau dihina, dia seharusnya membelamu, bukan menikahkan aku sebagai pion. Kekayaan keluarga Gunawan menyusut lebih dari setengah, Budi memperebutkan sisa yang ada. Soal Ibu Arif, sudah hilang tanpa kabar sejak keluarga Gunawan bermasalah. Tenang, uang ini cukup untuk kita hidup sisa umur. Aku dan Arif akhirnya menetap seperti ini. Sekarang aku punya uang dan waktu luang, di depan mata ada pria tampan yang begitu lembut, perasaanku benar-benar senang sekali. Takdir selalu begitu murah hati padaku. Di saat yang begitu membahagiakan ini, tetangga sebelah kedatangan pria tampan baru. Katanya anak tetangga yang kuliah di luar, pulang liburan. Pria muda yang penuh semangat, sopan datang ke rumah meminjam barang, melihatnya saja sudah bikin senang. Ces! Sedang asyik mengobrol dengan si tampan tetangga, tiba-tiba Arif di dalam rumah mengeluarkan suara kesakitan. Aku buru-buru lari masuk. Kenapa? Wajah Arif agak pucat, masih menghibur kuku. Tidak apa,
hanya kakinya sedikit sakit. Ada tamu yang datang? Suruh masuk duduk. Teh yang kita jemur beberapa hari lalu kebetulan bisa untuk menjamunya. Sekarang mana sempat mempedulikan orang lain, sejak pindah ke rumah baru, kaki Arif tidak pernah sakit. Di sini semuanya baik, hanya sumber daya medis yang buruk. Aku takut karena tidak rutin mengundang dokter untuk pemeriksaan, kakinya bermasalah lagi. Kupijat dan kupukul-pukul kakinya. Aku tidak apa, jangan khawatir. Meski dia bilang tidak apa, beberapa hari berikutnya, kakinya masih sesekali sakit beberapa kali. Sekarang aku hampir tidak beranjak, menempel mati pada Arif. Tetap saja aku tidak tenang, kaki Arif tidak bisa bergerak bebas, kuatur dia dengan nyaman, lalu pergi keluar membelikan obat untuknya. Pulang, Arif sedang duduk di halaman, berbicara dengan tetangga seberang tembok. Tetangga pria mahasiswa itu melihatku, wajahnya berubah besar, seperti menghindari sesuatu, berbalik langsung lari. Menyisakan Arif sendirian duduk di sana, menundukkan kepala, tidak tahu sedang memikirkan apa. Ketika mendekat, Arif mengangkat kepala, suaranya sangat lembut. "Maya, kalau kamu benar-benar bertemu orang yang bisa merawatmu, lepaskan aku tidak akan menyalahkanmu. Bagaimanapun juga, aku berharap kamu bahagia." Aku tidak mengerti. Tidak ada alasannya kenapa tiba-tiba bicara seperti ini. Mungkin tetangga mahasiswa itu bicara sesuatu pada Arif? Tapi bagaimanapun kutanyakan, Arif tidak mau bicara lagi. Malam harinya, Arif tidak bersuara. Tidak kutemukan di kamar tidur, dalam panik, kubuka pintu kamar mandi. Arif yang bersandar di pinggir bak mandi sedikit mengangkat mata, lalu menarik kembali pandangannya. Mengikuti pandangannya, dalam uap air yang berkabut, kulihat kulit Arif yang putih dan menggoda. Setiap hari tidak olahraga kok badan masih bagus begini, benar-benar bikin iri. Pikiran ini berputar di kepalaku, tatapanku pada Arif sudah mulai blank. Arif tersenyum ringan. "Maya, mau pegang sedikit? Ini kan agak malu ya?" Dengan gesitku mendekat dan menaruh tanganku. Arif dengan nyaman berbaring di bak mandi, membentangkan tangan membiarkanku mengelus. Saat aku semakin asyik dan tidak waspada, tiba-tiba dia mengeluarkan tenaga, menarikku ke dalam bak mandi. Secara refleks aku berjuang, tapi dipegang erat pinggangnya. "Sayang, jangan bergerak sembarangan. Kamu paling menyayangi kakiku ini, tidak ingin membuatnya sakit, kan?" Seperti kata pepatah, terlalu menyayangi pria hanya akan membawa sial. Kalau bukan karena terlalu menyayangi Arif, sekarang aku tidak akan terbaring lemas di tempat tidur seperti ikan asin. Pelaku utama masih bersandar di pinggir tempat tidur, memegangi tanganku bermain-main. "Sayang, kamu sudah bangun." Dia menatapku dengan mata berbinar. "Kemarin sayang kan berjanji padaku, apapun yang terjadi di masa depan tidak akan meninggalkanku." Aku masih marah padanya, dengan geram berusaha menarik kembali tangan, dengan suara serak berkata, "Tidak." Cahaya di mata Arif langsung padam biu. "Maaf, aku membebanimu. Aku yang bilang. Aku yang berjanji padamu, boleh kan?" Aku tidak tahan melihat Arif dalam keadaan menyedihkan seperti ini, setiap kali akan luluh. Orang bijak tidak masuk cinta, orang bodoh mengulangi kesalahan. Aku orang bodoh. Tapi akhir-akhir ini Arif aneh, sangat aneh. Dulu dia bertemperamen lembut, tapi selalu seperti terhalang kain, ada sedikit jarak. Tapi sejak pindah bersamaku, berusaha keras menunjukkan kelemahannya padaku, dan selalu berulang kali membuatku berjanji tidak akan meninggalkannya.
Sepertinya aku ini wanita brengkel dengan sejarah kelam. Sampai suatu hari, aku merajuk dan mengeluh tubuh tidak nyaman, dia sedikit menggangguku, malam hari tidur tidak sepulas biasanya. Dalam keadaan setengah tidur, sepertinya mendengar orang di samping turun dari tempat tidur. Tapi tidak mendengar suara putaran kursi roda. Tanpa kursi roda, bagaimana Arif keluar? Ini pikiran pertamaku. Kupaksakan kelopak mata terbuka, hanya melihat bayangan belakang Arif sekilas di pintu. Dia sepertinya berdiri. Aku langsung membuka mata. Tentu saja aku tidak bodoh sampai mengira ini keajaiban medis yang terjadi hari ini. Satu-satunya kemungkinan adalah si brengsek kecil yang tampak menyedihkan ini menyembunyikan sesuatu dariku. Aku buru-buru bangun dan mengikutinya. Malam yang dingin seperti air, Arif berdiri dingin di sana, mengabaikan orang yang berlutut memohon ampun di depannya. Bahkan mengangkat kaki, menginjak jari pria paruh baya yang memimpin itu. Aku tertawa kesal. Maksudku, halaman kecil berantakan ini, suatu hari bisa melihat situasi besar seperti ini. Sedang aku bingung apakah sekarang keluar memaki orang akan mengurangi kewibawaan Tuan Arif ini. Dia seperti merasakan sesuatu, tiba-tiba mengangkat kepala. Tatapan mata yang tidak terduga. Matanya melunak, lagi mau menunjukkan ekspresi menyedihkan seperti biasa. Kecanduan aktingnya. Kenyataannya sama dramatis dan absurd seperti novel-novel keluarga kaya yang pernah kubaca. Bedanya, protagonis pria yang manipulatif dan kejam dalam novel itu sekarang ada di sampingku. Arif dan kakaknya Budi telah bersaing diam-diam selama bertahun-tahun. Budi mengira kecelakaan itu sudah mengukuhkan kemenangannya. Tapi dia tidak tahu, ini justru awal dari rencana Arif. Putusnya rantai pendanaan keluarga Gunawan adalah bentuk pembersihan oleh Arif. Dia memanfaatkannya untuk memisahkan diri dari keluarga, lalu mulai membalik menyerang. Soal kaki yang patah, itu normal dari awal. Jadi, sekarang tubuhmu sehat dan kamu punya harta berlimpah. Arif duduk manis di sofa, mengangguk hati-hati, lalu buru-buru menambahkan. Aku memang cedera kaki dalam kecelakaan itu, jadi terasa sakit saat cuaca lembab. Dia menunduk, menunjukkan wajah memilukan. Kamu sudah janji padaku, tidak akan meninggalkanku apapun yang terjadi. Aku mendesis, menatapnya. Melihat tatapan Arif yang cemas, aku buru-buru berdiri dan merapikan barang. Ya ampun, berarti aku akan hidup mewah dong. Tidak akan ninggalin. Aku mau kembali ke villa besarmu. Bercanda? Suami penyandang disabilitas yang menyedihkan tiba-tiba jadi taipan kaya dan sehat. Siapa yang kabur sekarang berarti bodoh. 100 juta sebulannya masih berlaku, tanyaku ragu pada Arif di perjalanan pulang. Arif memandang dengan ekspresi kompleks. Aku gandakan untukmu. Aku bersorak gembira dan langsung memeluknya. Berbeda dengan keraguan dan kecemasan Arif, aku menerima perubahan statusnya dengan antusias dan pindah dengan semangat ke rumah baru yang disiapkannya. Kebangkitan Arif menimbulkan gejolak. Setiap hari ada orang yang datang gemetar minta maaf dan mengemis. Banyak yang pernah kuhajar. Setiap saat seperti ini, Arif akan menatapku. Tapi aku tidak mempedulikannya, aku terlalu sibuk mengelus-elus tangga spiral mewah untuk yang ke-180 kalinya. Kemarin Arif baru saja mengalihkan kepemilikan villa ini atas namaku. Rumah sebaik ini jadi milikku? Puas. Seiring melonjaknya nilai kekayaan Arif, jumlah saingan cintaku juga meroket. Sebenarnya aku tidak terlalu peduli. 2 miliar sebulan?
Dia bisa punya harem di luar dan aku tidak akan keberatan. Tapi Arif tidak membiarkanku santai. Setiap kali ada yang menawarkan wanita dalam jamuan, dia dengan lihai menghindar dan berkata datar. Maaf, yang di rumahku ini tidak bisa diajak main-main. Saat itulah aku akan muncul dengan gemilang dan menghajar siapapun yang mendekati Arif. Kemampuanku sudah terkenal sejak era Arif pura-pura patah kaki. Sekarang setelah diadu domba, reputasiku sebagai harimau betina makin melegenda. Sudahlah, mengingat uangnya sebanyak itu, tidak apa mainkan peran ini. Tapi situasi hari ini jelas berbeda. Ketika Arif mengirim pesan memanggilku, dia sudah agak mabuk. Wanita di sampingnya berbalut barang mewah, jelas putri orang kaya. Yang paling penting, sikapnya yang angkuh dan percaya diri membuatku bingung siapa yang aktuali jadi istri sah. Provokator langsung memberitahuku, ini tunangan Arif sebelumnya. Oh, tunangan mantan, baik itu perempuan atau laki, sudah masa lalu. Mau cari perhatian apa lagi di sini? Oh, mantan, halo, sambutku sopan. Maya, ya? Saranmu, kenali statusmu. Asal desa, tidak sebanding dengan Arif. Lebih baik mengalah. Dialog yang familiar sekali. Aku sampai main di sinetron drama keluarga jam 8 malam. Kusangga Arif. Tapi dia memberiku 2 miliar sebulan. Keluargamu juga kaya, kan? Mau nawar lebih tinggi. Maya terkekeh. Seingatku, kamu juga lulusan universitas. Setelah lulus tidak kerja, malah jadi parasit. Tidak merasa malu. Malu, kulakukan dengan eksak geratek. Aku ini karyawan white collar. Pernah dengar? Karyawan white collar gaji 3,5 juta sebulan. Kalau jadi kamu, milih yang mana? Arif tampaknya tidak senang. Setelah pulang, aku yakin dia sudah sadar dari mabuknya, tapi masih tetap diam. Dia duduk di sofa sambil memikirkan sesuatu, tiba-tiba melontarkan. Sayang, lebih baik kamu marahi aku saja. Ada permintaan seperti itu? Kurasa kamu tidak menyukaiku, kamu hanya cinta uangku. Demi langit dan bumi. Kalimat ini sangat tidak adil padaku. Setiap malam aku memeluk otot perutmu dan tidak bisa melepaskannya. Bagaimana bisa tidak mencintaimu? Bukan? Arif tersedak, bukan tidak cinta seperti ini. Kurasa kamu tidak cukup serius. Lihat, sebelumnya aku menyembunyikan rahasia sebesar ini darimu, kamu bahkan tidak memarahiku, artinya kamu tidak menaruh banyak perasaan padaku. Apa logikanya ini? Aku bertanya dengan hati-hati. Jadi, apa yang harus kulakukan? Sedih, marah, berduka, mengabaikanku, memandang dingin saat aku merengek memohon. Lalu, akhirnya mau memaafkanku, lalu kita bersatu kembali. Benar kan? Aku menepuk paha. Sekarang kita sudah sampai pada langkah terakhir, kebahagiaan bersatu. Arif masih ingin mengatakan sesuatu, tapi kuraih wajahnya dan mencubitnya. Arif, aku tahu apa yang membuatmu bingung. Pertama, kamu tidak bersalah padaku. Dan lagi, sejauh ini, aku berani mencintai dan membenci, tidak dibuat-dibuat, tidak overthinking. Aku akan memilih yang paling menguntungkan untukku dan tidak pernah menyakiti orang lain. Bilang saja aku matre, tidak apa, aku tidak peduli. Karena aku sangat yakin, aku bersama orang yang kusukai, berjalan maju bersama. Aku tidak akan terpaku pada masa lalu dan menghancurkan masa sekarang.
Kebahagiaan saat ini lebih penting dari apapun. Epilog, Arif. Kabar tentang kakinya yang patah menyebar dengan cepat, semua sesuai rencananya. Budi sombong sampai ekornya hampir tidak bisa disembunyikan, banyak orang di sekitarnya langsung menunjukkan perubahan sikap. Arif dalam hati tertawa dingin, ini baik, nanti diselesaikan sekaligus, jangan ada yang terlewat. Yang di luar perkiraannya adalah istri yang jatuh dari langit. Awalnya dia mengira ini mata-mata yang dipilih Budi atau ibunya, tapi setelah beberapa hari mengamati, dia menarik kesimpulan. Sepertinya bukan orangnya Budi. Berarti cinta uang. 100 juta sebulan, ibunya cukup royal. Tapi itu semua air mata buaya, kalau tidak, dia tidak akan menekan penyelidikan kecelakaan dan hanya fokus menyelamatkan anak sulungnya. Jadi dia sengaja memberitahu kepala rumah tangga, membuatnya mengaburkan 100 juta sebagai pengeluaran bersama 2 orang, bahkan membuat tagihan barang mewah dengan harga selangit untuknya. Tidak terduga, setelah mendengar kabar ini, dia langsung panik, diam-diam memotong banyak pengeluaran villa. Hanya seorang wanita kekanak-kanakan yang suka kemewahan. Tapi dia agak tertarik. Terutama setiap kali dia berdiri di depannya. Terbiasa dengan kepura-puraan dan sindiran tajam keluarga kaya, cara langsung seperti ini sangat puas. Saat mengatakannya, dia sendiri kaget. Meski tahu seperti apa orangnya, dia tetap tidak sadar terasimilasi dan terpengaruh olehnya. Bersamanya adalah kebahagiaan yang sangat murni. Jika tidak harus pura-pura lemah. Menurutnya, orang yang terus-menerus bersimpati dan mengasihani kelemahan orang lain adalah kebaikan yang tidak berguna dan kebodohan. Tapi dia masih terus memanfaatkan simpati dan kasihannya. Seolah hanya dengan cara ini, dia bisa mendapatkan lebih banyak perhatian darinya. Kemudian dia berpikir, mungkin sejak dia pura-pura lemah, dalam hubungan ini, dia sudah ditakdirkan tidak berada di atas angin. Secara permukaan, dia yang terus mendekatinya, tapi kenyataannya, dia harus bersusah payah untuk mendapatkan sedikit lebih banyak perhatian dan cinta darinya. Sampai drama kebangkrutan dalam rencananya tiba, di samping kegembiraan predator berdarah dingin yang akhirnya menyambut prelude makan, dia juga punya sedikit penyesalan dan kecemasan. Apakah istri kecil yang datang untuk uang ini akan meninggalkannya? Itu sangat disayangkan. Bukan karena harapannya yang pupus setelah istri kecilnya berpura-pura begitu lama, tapi karena dia tidak bisa terus berpura-pura menjadi pasangan mesra bersamanya. Tidak perlu menyesal. Karena dia cinta uang, setelah rencananya selesai, dia tinggal membawanya kembali. Mengancam dan memanfaatkan, hanya karena dia meninggalkannya sekali, caranya tidak akan membuatnya nyaman. Dia berpikir liar, bahkan agak berharap. Tapi kenyataan sekali lagi di luar perkiraannya. Istri kecil yang dikiranya hanya cinta uang, kali ini dengan tegas memilihnya. Bahkan yang dikiranya trik kecilnya dalam pengeluaran, ternyata hanya persiapan untuk jaga-jaga. Orang yang berpikiran suram, paling takut bertemu orang yang jernih pikirannya. Karena dia akan seperti cermin, mencerminkan semua kegelapan dan ketidaknyamannya. Meski sudah memegang kemenangan, dia terus menunda waktu penutupan jaring. Tiba-tiba dia tidak berani berkata, tidak berani memberitahunya segalanya. Bisakah dia menerima kegelapan dan kecerdikannya? Ternyata ini perasaan gentar mendekati kampung halaman. Dia menerima dengan antusias di luar perkiraan, tapi dia tidak begitu senang. Apakah dia tidak begitu memperdulikannya? Kenapa dia tidak memarahinya? Arif yang bisa tidur nyenyak saat menjadikan dirinya sebagai bagian dari rencana, tiba-tiba insomnia. Dia sengaja menguji Maya dengan mantan tunangannya,
tapi dia masih tetap tidak peduli. Setelah mendengar perkataannya, dia akhirnya mengerti. Dari awal, Maya adalah orang yang jernih pikirannya seperti cermin. Dia hangat, jujur, bersemangat, selalu hidup pada saat ini. Dia menghadapi setiap orang dengan kebaikan terbesar, akan bersimpati, mengasihani, tidak peduli, tidak overthinking. Dia akan selalu bersinar cemerlang seperti matahari, dan dia ingin mengikuti matahari, mengusir kegelapan. Selesai.